Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Wulandari. Hari ini saya akan melakukan pembahasan soal dari mata kuliah akuntansi biaya, yaitu materi tentang analisis variance level yang ketiga khusus untuk TKL. Ini ada contoh soal yang saya ambilkan dari buku, yaitu PT Fruta memproduksi papan selancar. Ada biaya standar bahan langsung dan tenaga kerja langsung yaitu sebesar 100.000 yang meliputi 20 pon bahan langsung. Harga yang dianggarkan adalah 2.000 pon per pon. Kemudian 5 jam tenaga kerja langsung dengan tarif upah yang dianggarkan adalah 12.000 per jam. Kemudian ada informasi untuk bulan Agustus, selama bulan Agustus ternyata unit yang selesai dan diproduksi dan dijual yaitu sebesar 6.000 unit. Kemudian pembelian bahan langsungnya 150.000 pon. Biaya pembelian langsung totalnya adalah sebesar 292.500.000. Kemudian diketahui jam TKL 32.000 jam. Kemudian biaya TKL-nya adalah 368 juta. Pertanyaannya adalah hitunglah selisih upah atau tarif dan selisih efisiensi tenaga kerja pada bulan Agustus dan sebutkan kemungkinan apa saja yang menyebabkan selisih menguntungkan atau tidak menguntungkan pada hasil perhitungan selisih upah tarif dan selisih efisiensi. Oke, sampai di sini saya akan mencoba menjawab. Yang pertama adalah kita akan menghitung selisih upah dan selisih efisiensi. Oke, di sini saya sudah tuliskan bahwa di analisis variance level 3 untuk TKL rumus dari variance upah itu sama dengan, ini ada sama dengannya ya, variance upah sama dengan upah aktual dikurangi dengan upah anggaran dikalikan dengan jam aktual. Kemudian variance efisiensi, menghitung variance efisiensi rumusnya adalah jam aktual dikurangi dengan jam anggaran dikalikan dengan upah anggaran. Artinya nanti kita akan mendefinisikan berapa banyak upah anggarannya, kemudian upah aktualnya, itu ya. Kemudian berapa jam anggaran, jam TKL anggaran dan jam TKL secara aktual. Oke, kita perhatikan kembali di sini informasinya bahwa pada bulan Agustus, selama bulan Agustus 2018 diketahui ada jam TKL yang terrealisasi yaitu sebesar 32.000 jam. Sini ya, jam TKL-nya totalnya adalah 32.000 jam. Berarti ini merupakan jam aktual TKL yang benar-benar terjadi, yaitu 32.000 jam. Ini ya. Kemudian kita masukkan lagi ada informasi mengenai biaya TKL. Biaya TKL-nya yaitu sebesar 368 juta. Secara total realisasinya adalah 368 juta. Artinya dengan biaya TKL 368 juta, kemudian jumlah jamnya adalah 32.000, kita bisa mengetahui nilai dari tarif upah. Jadi kalau mau cari biaya TKL itu rumusnya adalah banyaknya jam TKL dikalikan dengan upah. Nah, tadi kita masukkan kalau biayanya 368 juta sama dengan
jam TKL-nya kan realisasinya adalah 32.000 jam. Dikalikan dengan berapa sehingga menghasilkan 368 juta. Sehingga upah di sini, upah TKL aktual, kita bagi berarti di bagian aktual ini kita bagi antara 368 juta dibagi dengan jam TKL aktualnya 32.000 jam. Sehingga kita peroleh upah aktual per jamnya TKL itu akan menerima upah sebesar 11.500 per jam. Ya. Kemudian aktual kita sudah dapat di sini. Ya, saya kuningin jam aktualnya sudah, upah aktualnya sudah, kemudian kita tinggal memasukkan informasi di upah anggaran dan jam anggaran. Yuk kita balik lagi ke soal, kita baca pelan-pelan. Informasinya di sini adalah biaya standar bahan langsung dan tenaga kerja langsung adalah 100.000 yang meliputi 20 pon bahan langsung, harga yang dianggarkan sebesar 2.000 per pon, dan 5 jam TKL tarif upah yang dianggarkan adalah sebesar 12.000 jam. Nah, ini ada tarif upah yang dianggarkan. Berarti ini upah anggarannya sebesar 12.000 per jam. Kita masukkan upah yang dianggarkan adalah sebesar 12.000 per jam. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita masukkan informasi jam anggaran. Nah, di sini standarnya untuk membuat satu buah papan selancar dibutuhkan 5 jam TKL. Nah, 5 jam TKL toh itu untuk membuat satu. Nah, kalau membuatnya 6.000 unit berapa jam berarti? Artinya 5 jam TKL yang standarnya itu kita kalikan dengan 6.000 unit. Unit yang selesai diproduksi dan dijual. Jadi pengalinya itu adalah unit realisasinya. Satu buah papan selancar standarnya adalah 5 jam. Kalau produksi 6.000 unit berarti 5 dikali 6.000. Nah, ini 5 jam dikalikan dengan 6.000 unit. Sehingga total per jamnya kita terima jam anggarannya adalah 30.000 jam. Kemudian jam aktualnya adalah 32.000 ya. Saya tuliskan gini aja biar sama. Nah, kalau sudah ketemu di sini nilai-nilainya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Yang tadi, varians upah sama dengan upah aktual dikurangi dengan upah anggaran dikali jam aktual. Oke, kita masukkan upah aktualnya 11.000 dikurangi dengan upah anggarannya 12.000 dikali dengan jam aktual. Jam aktualnya 32.000. Nah, 16 juta. Kemudian varians efisiensi. Varians efisiensi rumusnya adalah jam aktualnya 32.000 jam dikurangi jam anggarannya 30.000 dikalikan dengan upah yang dianggarkan 12.000. Oke, selisih atau varians efisiensinya adalah 24 juta. Kemudian selanjutnya kita lakukan analisis apakah varians ini termasuk varians menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kita perhatikan upah yang dianggarkan 12.000 ternyata upahnya lebih murah jadi 11.500. Menguntungkan atau tidak bagi perusahaan? Tentu saja kesimpulannya adalah menguntungkan bagi perusahaan. Ya. Kemudian untuk varians efisiensi, jam aktual sebesar 32.000 jam
dianggarkannya hanya 30.000 jam. Jadi TKL itu dianggarkan hanya bekerja 30.000 jam. Ternyata aktualnya dia bekerja sebanyak 32.000 jam. Artinya terjadi pemborosan di sana, tidak menguntungkan bagi perusahaan. Gini ya, ini adalah kesimpulan dari masing-masing varians. Nah, karena kita sudah menghitung, pertanyaan selanjutnya adalah kita akan melakukan analisis kemungkinan apa saja yang menyebabkan varians upah atau varians efisiensinya tidak menguntungkan dan menguntungkan. Oke, di sini varians upahnya yaitu sebesar tadi berapa? 16 juta menguntungkan, 16 juta M, kesimpulannya M. Gitu. Kemudian varians efisiensi sebesar 24 juta tidak menguntungkan. Nah, kita akan melakukan analisis kira-kira ya apa sih yang menyebabkan varians upahnya menguntungkan tetapi varians efisiensinya tidak menguntungkan. Oh ya, sebelum itu kita bisa hitung gitu ya, total dari varians namanya varians anggaran, selisih anggaran fleksibel TKL namanya. Selisih atau varians anggaran fleksibel dari TKL sama dengan gini ya. Kita total 16 juta menguntungkan dan 24 juta menguntungkan. Berarti selisihnya adalah 8 juta. Selisihnya kan 8 juta, 24 dan 16, 8 juta. Kemudian tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? Karena nilainya yang paling besar adalah yang tidak menguntungkan 24 juta. Sehingga kita selisihkan, kita kurangi. Nah, kita akan melakukan analisis secara menyeluruh. Tadi varians anggaran fleksibelnya, varians anggaran fleksibel untuk TKL yaitu sebesar 8 juta tidak menguntungkan. Nah, kita akan kira-kira kenapa kok bisa tidak menguntungkan ya, teman-teman. Nah, penyebab tidak menguntungkannya bukan karena varians upah, tetapi karena adanya varians efisiensi. Ingat, varians efisiensi yang tidak menguntungkan itu mengindikasikan bahwa tenaga kerja langsung tidak dapat bekerja secara efisien. Berarti terjadi pemborosan jam tenaga kerja. Jadi kita simpulkan di sini analisisnya yang menyebabkan penyebab tidak menguntungkan antara lain bisa karena yang pertama TKL-nya memang tidak terampil dalam melakukan kerja. Jadi misalkan harusnya mengerjakan papan selancar gitu ya, bikin polanya 1 jam, tapi karena dia tidak terampil, akhirnya 1 pola dia habiskan lebih dari 1 jam karena TKL-nya tidak terampil. Misalkan lagi yang kedua penyebabnya adalah mesinnya. Mesin yang dipakai oleh TKL dalam pembuatan papan selancar itu tidak baik atau misalkan karena usang. Jadi waktu misalnya bikin pola harusnya bulat gitu ya papan selancarnya, tapi karena mesinnya mogok-mogok sudah usang gitu sehingga menyebabkan kerjanya TKL tidak maksimal atau tidak efisien. Ya.
Kemudian ini adalah analisis yang menyebabkan kira-kira tidak menguntungkan kenapa, dan kita lakukan kita berikan saran untuk menyelesaikan. Sarannya apa? Untuk TKL yang tidak terampil sebaiknya diberikan pelatihan keterampilan kerja. Ya, kalau untuk mesinnya apa sarannya? Misalkan mesinnya karena sudah usang dilakukan perawatan, atau bisa juga nggak usah dilakukan perawatan, sudah jelek mesinnya, diganti baru. Nah, itu yang bisa saya berikan teman-teman, pembahasan bagaimana cara menghitung varians untuk anggaran fleksibel TKL, varians upah dan varians efisiensi. Kemudian bagaimana cara melakukan analisis terhadap terjadinya kejadian tidak menguntungkan di perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.